di sini loh banyak sejarawan ini bingung mengapa kok ditulis Sanjaya terus ada Panaraban terus ada Panangkaran. Dikira itu satu, kemudian berikutnya. Ternyata Panaraban dan Panangkaran ini kakak adik. Panaraban itu nanti diserai oleh Sanjaya untuk ngurus Galuh dan Sunda. Panangkaran ini yang meneruskan mengenai Wangsa Salendra ini. Jadi tadi ya, dengan adanya Werti Kandayon, terus ada Mandi Minyak. Nah, Mandi Minyak ini nanti dapat putri, ini orang luar biasa juga, Dewi Parwati. Nah, Dewi Parwati ini adalah putri dari ratu yang luar biasa di Jawa yang namanya Ratu Sima. Ini sampai tercatat di catatan Tiongkok mengenai kehebatan ratu ini. Negaranya dikatakan waktu itu tidak ada pakai batu-batuan, sangat aman. Istananya pun hanya terbuat dari kayu. Nah, negara ini adalah negara Kalingga. Nah, ada catatannya secara jelas. Yang namanya Ratu Sima ini sangat-sangat terkenal karena cara beliau memerintah dan sebagainya. Nah, suami sebelum beliau jadi ratu di sana itu sebetulnya raja di Kalingga itu namanya Kartikeya Singa. Raja Kartikeya Singa ini orang tuanya, ayahnya memang dari Kalingga, tapi ibunya dari negeri Melayu Sribuja. Negeri Melayu Sribuja ini diperintah oleh kakak dari ibu Kartikeya Singa ini tadi, yang nanti akhirnya dalam arti tanda petik ditaklukkan oleh Jayanasa dari Sriwijaya. Tapi yang penting, dari Ratu Sima ini mempunyai satu anak laki dan satu anak perempuan. Anak perempuannya ini yang sulung, anak lakinya yang bungsu. Anak perempuannya ini namanya Dewi Parwati. Ini luar biasa juga. Dewi Parwati ini menikah dengan anak dari Werti Kandayon tadi, anak ketiga yang namanya Mandi Minyak. Nah, Mandi Minyak dan Parwati ini nanti punya anak perempuan namanya Sanaha. Jadi Mandi Minyak nikah dengan Parwati, ini di bawahnya namanya Sanaha. Kembali ke Mandi Minyak. Mandinya ini gagah orangnya. Tadi dia anak bungsu sebetulnya, punya dua kakak yang namanya Jantaka dan Sempak Wojo. Wojo itu gigi, Sempak itu muka. Jadi ompong orangnya. Kakaknya ini namanya Sempak Wojo itu sebetulnya panggilan. Karena ompong tidak pantas jadi raja dan beliau itu pengen jadi sultan. Makanya dua kakak ini mempersilahkan adik yang muda ini untuk jadi raja pengganti Werti Kandayon di Galuh yang kerajaannya cukup besar. Nah, Sempak Wojo ini punya istri namanya Pohaji Rababu. Dikatakan sangat cantik. Pada suatu hari, Werti Kandayon ini mengadakan suatu pesta yang ngatur ini Pangeran Mandi Minyak, semuanya anak-anak dan cucunya mestinya harus datang sowan ke Galuh. Sempak Wojo tidak bisa pergi, minta istrinya untuk datang mewakili beliau. Istrinya datang ke istana, bertemu dengan Mandi Minyak dan rupa-rupanya setelah beberapa bulan kemudian mereka punya anak. Nah, anak dari Mandi Minyak dan Pohaji Rababu yang sebetulnya istri dari Sempak Wojo ini diberi nama Sena atau disebut Brata Senawa. Nah, ini juga karena resminya anak Mandi Minyak, meskipun ini dari istri orang lain, dari istri kakaknya sebetulnya, ini tetap dianggap anak oleh Mandi Minyak. Padahal Mandi Minyak dengan Parwati akhirnya juga sudah punya anak, namanya Sanaha. Nah, ini memang agak aneh, dua-dua ini dinikahkan. Jadi satu bapak ini sebetulnya. Makanya dalam prasasti-prasasti selalu dibingungkan. Ada satu klaim, oh ini dua ini nanti anaknya. Ini luar biasa. Ini yang disebut Daputa Shalendra waktu itu, atau yang dikenal sebagai Maharaja Sanjaya. Jadi anak dari Sanaha ini namanya Sanjaya. Ini loh mulainya Wangsa Shalendra. Jadi mengapa kok mulai Wangsa Shalendra? Jadi nanti satu garis lagi akan menjadi lebih jelas. Jadi kita tahu sekarang Mandi Minyak kawin dapat Parwati, anak dari Ratu Sima dari Kalingga, kerajaan besar di Jawa, dan pemerintahnya cukup besar. Tapi dia ini karena ada hubungan dengan istri kakaknya, punya anak yang namanya Sana. Nah, Sana dan Sanaha ini dinikahkan, akhirnya punya anak namanya Sanjaya. Nah, Sanjaya ini karena masih turunan dari Kendan, akhirnya Sanjaya ini waktu sudah besar, dia menikah dengan cucu dari Tarusbawa. Tarusbawa ini menantu dari Linggawarman yang mengganti Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Jadi dia dan Jayanasa dari Sriwijaya ini sama-sama menantu Linggawarman. Jadi ini mertuanya sama nih. Mengapa cucu dari Tarusbawa? Karena Tarusbawa itu sebetulnya punya pengganti namanya Rakian Sunda Sembawa, tapi penggantinya ini meninggal masih muda.
Jadi yang diberi kuasa untuk kerajaan Sunda, cucunya ini. Jadi cucunya ini yang namanya Teja Kancana, akhirnya menikah dengan Sanjaya. Seketika itu juga kita ingat bahwa Sanjaya ini masih Terah Kalingga loh, karena anak dari Sanaha, dan anak Sanaha ini karena ibunya ini Parwati. Parwati ini ibunya Sima. Jadi Terah Kalingganya kuat, tapi kemudian juga Sanjaya ini dinikahkan, tadi ingat Parwati itu punya kakak, punya adik namanya Narayana, anak dari Sima, laki dan perempuan. Yang laki ini punya anak namanya Dewasinga, kemudian punya cucu namanya Sudiwara. Nah, saat itu Sudiwara dinikahkan dengan Sanjaya. Jadi ini agak melompat, Sanjaya ini dari Terah Parwati, anak perempuannya Ratu Sima, dan cucu dari anak lakinya Narayana ini dinikahkan dengan Sudiwara. Ketika itu juga Sanjaya ini menikah dengan cucu dari Tarus Bawang. Tapi apa yang terjadi di saat itu? Sanjaya ini Terah Galuh menjadi pewaris dari Kalingga 2 kali, dari ibunya dan juga dari istrinya, tapi juga menikah dengan satu-satunya waris dari kerajaan Sunda. Jadi untuk pertama kali ini di Jawa Barat, kerajaan yang dulunya Tarumanegara, kemudian jadi kerajaan Sunda yang besar, dengan Galuh yang ada di sana, dengan Kalingga satu pemimpin, dengan sendirinya banyak tangan kali ini. Ini ceritanya luar biasa karena nanti Sanjaya ini punya anak dengan tadi Sudiwara, cucu dari Narayana, cicit dari Ratu Sima, ini namanya Rakai Panangkaran. Kemudian Sanjaya ini dengan istri lain Teja Kencana ini punya anak yang nanti diberi nama Rakian Panaraban. Di sini loh banyak sejarawan ini bingung mengapa kok ditulis Sanjaya terus ada Panaraban terus ada Panangkaran. Dikira itu satu kemudian berikutnya. Ternyata Panaraban dan Panangkaran ini kakak adik. Panaraban itu nanti diserai oleh Sanjaya untuk ngurus Galuh dan Sunda. Panangkaran ini yang meneruskan mengenai Wangsa Salendra ini. Nah, kita mulai lihat Panangkaran. Tadi kita sebutkan ya. Jadi rupa-rupanya pada saat itu, kamu bayangkan apa yang terjadi di sana. Berarti pada waktu itu Wangsa Salendra, kerajaan yang disebut Medang Bumi Mataram, mereka itu kalau berdagang hasilnya luar biasa. Karena caranya dagang, kalau kamu membawa barang, kamu butuh barang apa dari sini? Barteran. Tentunya banyak surplus dan mereka itu betul-betul kosmopolitan semua orang Indonesia waktu itu. Mereka tahu apa yang ada kebudayaan di mana di saat itu juga. Baik yang Buddhis maupun yang Hindu. Di Kalingga pada waktu itu di abad ke-6, abad ke-7, kemungkinan besar abad ke-7, jadi sudah agak mendekati Borobudur. Misalnya, mereka mulai membangun di Dieng, di utara. Karena jangan lupa datangnya dari barat, dari Galuh, dari Sunda gitu. Makanya di tengah-tengah di sana, di Wonosobo, mulai dibangun dengan candi-candi Dieng. Kemudian nanti terus menjurus ke timur. Nanti akhirnya ke Kedu dan sebagainya. Mulai dibangun candi-candi. Nah, di sini menariknya, meskipun dulunya ada batu jaya, tapi candi-candi di Dieng segala macam, semua dari batu andesit. Dan itu juga tidak mustahil, karena batu jaya itu Buddhis. Ya, waktu candi-candinya dibangun di sini, candinya itu niru seperti candi di Palawa. Kalau kita lihat masih ada kesamaannya dengan menjulang tinggi dan sebagainya. Candi Arjuna, candi. Itu nanti kita bisa lihat.